Di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota relawan dari Desa Pandahan. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nur Azmi dari Politeknik Hasnur, jurusan Teknik Informatika semester 2. Kedua ada Muhammad Gifar dari ULM, jurusan Pendidikan IPS semester 2. Ketiga ada Anjasa Vendra dari Politeknik Hasnur, jurusan Teknik Informatika semester 5. Keempat ada Nur Hayati dari Asmi Cinus BJM, jurusan Manajemen Bisnis Keuangan semester 2. Kelima ada Muhammad Junaidi dari Asmi Cinus BJM, jurusan Manajemen Bisnis Keuangan semester 2. Keenam ada Muhammad Syaiful Rapi dari Politeknik Hasnur, jurusan Teknik Informatika semester 5. Ketujuh ada Zulmi Almadani dari Politeknik Hasnur, jurusan Teknik Informatika semester 5. Dan yang terakhir ada Ahmad Nuriskon dari PLB semester 10. Nah, untuk program utama dari Pemuda Bakti Banua Desa Pandahan sendiri ada 2, yaitu program Rumah Belajar dan program Percontohan Lahan Cabai. Nah, untuk program Rumah Belajar sendiri akan disampaikan oleh Kak Syaiful Rapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk PPT yang pertama akan saya sampaikan program Rumah Belajar dari Desa Pandahan. Untuk program Rumah Belajar Desa Pandahan sendiri, untuk statusnya itu programnya aktif, yang dilakukan pada setiap kali ada kunjungan ke desa. Nah, tidak hanya dari setiap kali kunjungan ke desa, ada juga pihak dari Karang Taruna yang mengelola rumah belajar tersebut apabila ada waktu senggang. Nah, itu dilakukannya pada setiap hari Minggu. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada Rumah Belajar Pemuda Bakti Banua yang bertempatan di SDN Pandahan atau bisa juga di Balai Desa Pandahan. Selanjutnya, sebelumnya rumah belajar di Desa Pandahan mengalami penurunan pada jumlah peserta didiknya, bahkan sampai dengan angka 0. Akan tetapi, setelah melakukan beberapa upaya dari diskusi dengan orang tua, mengayomi, dan mengajak orang tua untuk mengikut partisipasikan anaknya, hingga mulai berangsur membaik dan jumlah peserta didik pun ikut meningkat. Nah, ya, mungkin itu saja. Kembalikan ke moderator. Baik, tadi program rumah belajar bisa dilanjutkan tim untuk program yang kedua. Baik, bisa dengar suara saya? Iya, terdengar kok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman saya, perkenalkan saya Muhammad Gifar, anggota Muda Banua Desa Pandahan, yang kali ini berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai salah satu program Desa Pandahan, yaitu program Percontohan Lahan Cabai. Selain program utama Rumah Belajar yang tadi dijelaskan oleh Saudara Saiful, Muda Banua Desa Pandahan juga memiliki program lainnya, yaitu program Percontohan Lahan Cabai. Pertama-tama saya akan menjelaskan program cabai ini. Jadi, program cabai ini adalah program untuk memberikan contoh tentang bagaimana melakukan penanaman cabai secara berkelanjutan dalam proses pemanfaatannya. Lalu untuk status programnya, itu masih belum jelas dan belum terlaksana, walaupun dari segi anggaran sudah terbudgetkan dan telah diperhitungkan. Untuk program percontohan lahan cabai ini, kami sangat terkendala sehingga sampai saat ini tidak dapat direalisasikan. Lalu, pihak desa tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai lahan yang akan digunakan untuk program percontohan lahan cabai. Karena pihak desa sejauh ini belum memberikan konfirmasi yang jelas, maka kami belum bisa pula melaksanakan program ini. Untuk kendala
dalam pelaksanaan program ini, yang pertama adalah mengenai pembiayaan dan penanggung jawab di lapangan. Karena programnya belum bisa dikonfirmasi, maka pihak Pemuda Bakti Banua belum bisa mencairkan dana yang sudah dibudgetkan untuk pelaksanaannya. Lalu kendala yang kedua adalah lahannya masih belum jelas di mana lokasi tepatnya. Awalnya pihak desa membolehkan digunakan lahan tersebut untuk program pertukaran cabai. Lalu beberapa minggu kemudian mereka mengatakan kembali bahwa lahan tersebut bisa digunakan setelah menunggu pembangunan balai desa beserta bangunan lainnya. Sedangkan pembangunan balai desa masih setengah proses, terhitung sejak terakhir kami kunjungan sebelum corona. Kendala yang ketiga yaitu pihak dari Karang Taruna Desa Pandahan belum bisa bersedia bekerja sama dari sisi perawatan dan monitoring selama tim Desa Pandahan tidak bisa ke sana. Hal ini dikarenakan Karang Taruna Desa Pandahan memiliki tugas utama juga. Setelah kami menimbang dari beberapa kendala, kami dari Muda Banua Desa Pandahan ingin membuat sebuah program baru. Namun program apa yang kami lakukan itu masih didiskusikan. Demikian presentasi yang saya jelaskan mengenai program percetakan penanaman lahan cabai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk relawan dari Desa Pandahan yang sudah menjelaskan dua programnya ya. Tadi ada rumah belajar dengan program percontohan lahan cabai. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Dan yang untuk yang ingin memberi saran atau masukan, silahkan juga. Karena tadi kan program yang pertama kan sudah berjalan tuh, sudah bagus. Dan program yang kedua belum berjalan ya, karena ada kendala-kendala yang memang sangat, sangat susah untuk dijalankan. Sampai tim tadi ingin mengganti programnya. Jadi untuk teman-teman yang punya saran, punya masukan, atau ingin bertanya, silahkan ya, ketik aja di room chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya apa dan langsung dijawab oleh teman-teman pemateri pada malam hari ini. Yuk, silakan teman-teman. Oke, ini yang pertama Kak ya. Dari Nikma, katanya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nikma dari Desa Antaraya. Ingin bertanya, apakah ada tanaman yang lainnya yang relawan ingin kelola selain dari penanaman cabai, dan bagaimana prospek ke depannya untuk tanaman cabai? Oke, jadi itu kayak pertanyaannya untuk tim Desa Pandahan, karena ini baru pertanyaan pertama dan belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Jadi silakan pemateri langsung saja dijawab pertanyaan dari Kak Nikmah. Oke, terima kasih moderator. Langsung saja saya jawab. Jadi untuk jenis tanaman yang kami tanam untuk saat ini itu masih menanam tanaman cabai. Lalu untuk prospek kedepannya, awalnya kami berencana untuk program ini itu membuat produksi bon cabai seperti yang telah dilakukan oleh beberapa desa yang dilewatin sebelum ke Desa Pandahan. Jadi rencana kedepannya itu kami ingin juga membuat sebuah produksi bon cabai dari hasil penanaman cabai di Desa Pandahan. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih pemateri. Jadi tadi rencananya pohon yang ditanam memang cabai dulu ya, karena mau dipakai untuk membuat bon cabai ya? Iya. Ya. Gimana saudari Nikmah, Kak?
udah puas belum dengan pertanyaannya? Kalau misalkan belum, bisa ditanyakan lagi apa yang belum jelas. Jika sudah, tolong respon. Jadi kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, katanya sudah dijawab. Sudah, Kak. Oke deh. Oke, terima kasih. Iya, selanjutnya ini dari, oke, namanya, oh ya, Assalamualaikum Kak, nama Ulun Ahyanur Mustaqim, dari tim Sungai Salai Hulu ingin bertanya, apa garang? Oke, apa garang? Apa ya penyebab peserta rumah belajarnya sebelumnya dapat berkurang, bahkan sampai dengan 0 peserta? Oke, udah jelas, jelas belum pemateri untuk pertanyaannya? Kenapa katanya bisa berkurang? Jelas Kak. Oke, silahkan dijawab. Oke, di sini perkenalkan. Terima kasih moderator sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Di sini saya mau menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin sebelumnya memang benar peserta tidak hadir sama sekali, 0. Mungkin dikarenakan kurangnya komunikasi antara relawan sendiri dan masyarakat desa tersebut. Karena jaringan pun terkendala di sana, susah sinyal, dan kebanyakan mayoritas di sana kurang mempunyai handphone untuk berkomunikasi. Jadi salah satunya miskomunikasi. Oke, sudah jawab ya materi. Apa mau lanjut lagi? Mungkin teman-teman saya mau nambahin. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan? Silahkan. Tidak ada? Sorry. Oke, kayaknya nggak ada ya yang mau nambahkan ya. Tadi katanya kendalanya di jaringan ya, jadi katanya udah jelas Kak jawabannya. Oke, ini kan sharing session ya, jadi ini ada yang bertanya. Oke, izin bertanya, saya Johan dari Antar Baru. Apakah ada teknik khusus dari relawan Desa Pandahan agar menumbuhkan minat belajar anak-anak supaya tidak bosan dalam belajar di rumah belajar? Terima kasih. Silahkan Pak Materi langsung dijawab aja. Pak Materi? Tim? Halo? Tim? Pematerinya standby nggak sih? Mohon maaf, mungkin dari pemateri program rumah belajar terkendala sinyal, Kak. Oh, oke. Kalau kakaknya aja bisa jawab, mungkin waktu temennya. Mohon maaf dulu, Kak. Bisa diulang kembali untuk pertanyaannya, Kak? Oke. Tadi pertanyaannya dari Kak Johan dari Antar Baru itu, apakah ada teknik khusus dari relawan Desa Pandahan agar menumbuhkan minat belajar anak-anak supaya tidak bosan dalam rumah belajar? Terima kasih, katanya gitu. Teknik khususnya Kak, gimana nih supaya anak-anak itu nggak bosan dalam belajar di rumah belajar? Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Sejauh ini yang kami lakukan, emang ada beberapa teknik supaya menarik minat dari anak-anak yang kami ajarkan di sana. Yang pertama, kami belajar tidak hanya dilakukan di dalam ruangan, tetapi kami melakukan pembelajaran di luar ruangan seperti di pinggir sungai dan di depan ruangan rumah belajar. Lalu yang kedua, kami mengajarkan anak-anak dengan sambil memberikan permainan kepada mereka sehingga mereka sendiri tidak bosan dengan pelajaran yang kami sampaikan ke mereka. Sejauh ini mungkin itu yang kami lakukan. Terima kasih moderator. Terima kasih untuk pemateri, untuk penjabarannya. Gimana Kak Johan? Sudah jelaskah jawabannya? Sambil nunggu respon dari Kak Johan, karena ini masih ada waktu 17 menit
sangat banyak. Oh, ini ada. Oh, enggak. Ini masih banyak ya, waktunya 17 menit. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, yang mau kasih saran, silahkan ya. Karena kan mungkin dari teman-teman ada kayak, oh kayaknya untuk ngebantu tim Pandahan, dilihat dari kendala-kendalanya sepertinya bisa seperti ini gitu. Kan teman-teman di sini pasti sudah berpengalaman ya. Oke, kata Kak Johan, terima kasih. Oke, jelas Kak. Nah, untuk teman-teman yang lain, silakan yang mau kasih saran mungkin. Kalau tidak ada yang mau bertanya. Oke, Kak, mau menambahin sedikit. Oh iya, Tadi silakan. Kami sudah berbagai macam cara sudah melakukan, mungkin pola pikir anak desa dan anak kota itu beda, Kak. Karena dia malas, terus mungkin mereka kurang minat ya? Iya, kurang minat. Kurang open-minded sama pendidikan mungkin ya? Padahal para relawan ini sudah siap dan semangat untuk mengajarkan mereka, tapi mereka sering bermain-main gitu. Oke. Iya, untuk mungkin kalau misalkan untuk anak-anak ya, ini umurnya rentangan SD gitu ya, anak-anaknya? Iya Kak, langsung saya jawab. Jadi untuk rentan umurnya itu ada yang masih kecil, masih TK, mungkin seumuran TK ya, perkiraan saya. Lalu anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 SD Kak. Oke, ini karena teman-teman pada diam-diam aja ya, jadi boleh dong ya moderatornya sharing ya sedikit sambil nunggu teman-teman juga yang mau berpartisipasi daripada waktunya kebuang-buang 15 menit, sayang. Jadi kalau misalnya untuk, oh ini ada yang bertanya, oke nggak jadi deh. Oke, ini dia izin bertanya, katanya dari Muhammad Suhaidi dari Desa Belandean. Ini menanggapi dari pertanyaan sebelumnya juga. Tadi kan dibilang kendalanya itu berada pada jaringan. Lalu, apakah ada cara yang dilakukan tim untuk mengatasi ini, mengingat komunikasi merupakan hal yang penting? Oke, pemateri gimana, jelas belum pertanyaannya? Kalau jelas, silahkan ditanggapi langsung. Siap, jelas Kak. Iya, silakan. Jadi kemarin ada salah satu cara yang sudah kami lakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu di sana ada ibu-ibu penyuluh pertanian. Nah, jadi ibu-ibu penyuluh pertanian ini sering melakukan kunjungan ke desa tersebut. Cara kami adalah ketika kami mau memberikan pelajaran ke desa Pandahan, kami selalu menghubungi ibu tersebut. Lalu ibu tersebut menghubungi ibu-ibu yang ada di desa Pandahan, sehingga komunikasinya bisa berjalan. Berarti lewat narah hubung ya? Siap, ya Kak. Oke deh. Gimana Kak Suhaidi, sudah jelas belum jawaban dari pemateri? Kak, mau menyanggah dari Gipal, menyambung. Oh iya. Kenapa tadi? Mau menyambung jawaban Gipal. Oh iya, silakan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa Karang Taruna karena kami mengajar setiap bisa Sabtu dan atau Minggu. Jadi Karang Taruna melanjutkan pada hari Jumat, setiap hari Jumat gitu. Jadi kami berkomunikasi dengan beberapa Karang Taruna di sana. Iya. Oke, karena mungkin Karang Tarunanya kan juga punya handphone ya, jadi agak enak ya komunikasinya. Betul, Kak. Oke. Ya ini teman-teman masih ada waktu, jadi yang masih mau bertanya masih disediakan, masih diperbolehkan, yang mau kasih saran juga diperbolehkan. Oke, saya sambung ya yang tadi ya. Tadi kan kendalanya salah satunya itu adalah minat dari anak-anaknya ya. Kalau misalkan sepengalaman saya ya selama jadi relawan di desa, itu biasanya kami itu membuat suatu event yang mana yang boleh ikut itu cuma anak-anak yang terlibat dalam rumah belajar atau suatu program. Jadi mereka itu
itu excited untuk mengikuti rumah belajar karena setiap misalkan ada hari-hari besar itu kita lakukan event. Jadi gitu teman-teman. Untuk mempertahankan anak-anak itu biasanya seperti itu kalau misalkan di desa, karena dulu saya Belandean ya, di Belandean dan sekarang di Beringin juga kayak gitu. Jadi siapa yang mau ikut event besar, mereka harus menjadi part of program kita. Jadi mereka semangat tuh dan reward. Kasih apresiasi mungkin barang atau apa gitu, itu sangat manjur sih sejauh ini gitu. Karena tadi saya dengar dari Desa Pandahan ya, tadi kan sudah bagus tuh, ada games, terus bisa belajar di luar, ya kan? Nah mungkin untuk meningkatkan minat adik-adiknya lagi, mungkin bisa dikasih event lah. Itu sih sharingnya. Siap, baik Kak. Terima kasih Kak saran dan masukannya. Mungkin nanti bisa kami coba untuk tips dari Kakak moderator. Sekali lagi terima kasih Kak tipsnya Kak. Iya, sama-sama. Oke teman-teman yang lain silahkan dong. Yang mau bertanya, yang mau kasih saran, please be aktif karena kita ini kan sharing session. Jadi harus aktif. Nanya apa gitu atau kasih saran lah. Kan pasti teman-teman di sini kan udah lama nih ikut Muda Banua, pasti kan ada kendalanya yang sejenis, gimana cara mengatasinya, atau tadi dari tim rasanya jadi nggak sih mengambil percontohan cabai. Tadi soalnya saya dengar itu mau bikin program baru selain percontohan tanaman cabai karena susah direalisasikan. Ya, benar sekali Kak. Jadi rencana kami itu kemarin masih rencana ya Kak. Jadi karena melihat dari program ini belum bisa berjalan sampai beberapa bulan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun nggak berjalan. Jadi rencana dari kami itu akan mengubah program ini dengan program lain Kak. Cuman untuk program yang mau kami lakukan ini masih kami diskusikan mana program cocok buat di Desa Pandahan, sambil mengecek, melihat situasi di Desa Pandahan, mana yang bisa dibenahi gitu. Kalau boleh tahu nih, sudah ada pandangan belum untuk program yang selanjutnya? Maksudnya kayak, tadi kan udah difikirkan kan, apa nih gantinya? Udah ada pandangan belum sih? Apa yang mau direalisasikan ke depannya? Sejauh ini masih belum sih Kak. Kayaknya masing-masing peranggota punya asumsi sendiri-sendiri. Cuma mereka belum menyampaikan di forum kami Kak. Sejauh ini masih belum. Ada. Mungkin yang dari relawan yang lain mau menambahkannya dari tim Desa Pandahan kali aja mau menambahkan, mengeluarkan ide-idenya. Soalnya ini audiensnya udah nggak ada yang bertanya lagi, sama nggak kasih saran lagi. Sementara kita masih ada waktu nih. Ya silakan kawan-kawan yang mau beri saran buat program kami atau masukan silakan. Atau dari kakak moderatornya masih ada masukan-masukan lagi Kak? Nggak ada lagi sih karena untuk Pandahan ini Tapin ya? Siap, Tapin nggak? Oh, Tapin. Oke. Kalau misalkan di Pandahan sendiri, itu biasanya saya aja yang tanya ya, karena teman-teman nggak ada yang tanya. Biasanya di Pandahan itu, ini kan udah observasi nih, kan? Siap. Sampai dapat yang percontohan tanaman cabai. Nah, terus di samping itu, apa sih sektor yang memang perlu digali di sana, yang memang ada apa? Yang memang ada hasilnya atau enggak, maksudnya
ada nggak sih hal yang memang bisa direalisasikan di sana gitu? Misalkan ininya bagus, jadi kami mungkin akan ngambil ini gitu. Ya, kemarin itu izin menjawab Kak. Jadi kemarin itu kami sambil melihat-lihat situasi geografis dan topografi di desa tersebut. Karena di desa itu kan, desa Pangandaran itu kan termasuk desa yang banyak sekali rawannya Kak. Jadi kemarin sempat kepikiran itu mau bikin kayak peternakan ikan gitu lah. Karena sesuai dengan topografinya yang mendukung. Peternakan ikan, berarti kayak tambak gitu ya? Ya benar Kak. Kalau boleh tahu, kalau misalkan di rawa itu udah tahu jenis ikannya belum? Kalau dari pengetahuan ulun, itu ikan nila bisa Kak, ikan lele juga bisa, ikan bandeng bisa juga mungkin. Oke, nah itu tadi katanya Desa Pandahan, katanya ada pandangan untuk membuat tambak. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau kasih saran, ada yang punya pengalaman, gimana sih cara memulai pertambakan supaya kita kan saling bantu nih. Jadi kalau misalkan ada relawan atau satu tim yang memang susah merealisasi programnya, disitulah peran kita sebagai keluarga gitu untuk membantu supaya program kita ini berjalan sama-sama gitu. Mungkin ada yang ingin memberi saran atau yang anak pertanian yang mau kasih saran untuk tanaman percobaan cabai tadi, percontohan ya, percontohan cabai. Iya betul Kak. Atau tadi kan katanya sulit di ininya ya, izinnya ya, sama di lahannya. Siap. Ya kan? Nah, mungkin teman-teman bisa kasih saran gimana pengalaman teman-teman supaya dapat izin yang enak dari aparat desa atau punya solusi gimana sih caranya supaya walaupun kita nggak punya lahan tapi kita masih bisa tanaman percontohan cabai ini gitu. Kalau misalkan ada silakan bagikan karena ini sangat bermanfaat ya, nggak cuma untuk tim Pandahan aja, tapi untuk yang lain juga. Jadi dapat ilmu baru gitu. Silakan teman-teman. Ayo silakan teman-teman. Iya, dari tadi. Ayo. Kayaknya sambil rebahan nih kayaknya nih teman-teman nih. Sambil rebahan. Kayak dengerin radio. Oh iya Kak, tadi saya ini Kak sempat menanggapi dari saran dari Kakak tuh. Silakan. Tadi kan Kakak menyarankan tuh anak-anak kayak diberikan event untuk menarik anak-anak tuh. Anak di desa untuk itu diberikan event, terus yang boleh ikut event itu anak-anak yang ikut rumah belajar. Nah, tadi ketika Kakak menyampaikan itu, saya sempat berpikir, jadi secara tidak langsung anak-anak itu mau belajar, tapi karena itu Kak, karena ada event aja. Tapi nanti apa yang kita sampaikan itu tidak dapat diterima. Itu gimana sih Kak? Bisa dijelaskan kembali? Gini ya, untuk meluruskan. Emang sih kayak anak-anak itu mereka termindset bahwa dia ikut sesuatu karena dia suka. Karena dia kayak nggak kayak pola pikirnya itu belum seperti kita yang ikut sesuatu itu untuk memang pure mau ilmu, mau belajar gitu. Dan sebagian besar juga dari kita juga ikut sesuatu pasti pengen value yang lain kan, pengen karena kita suka atau hobi kita gitu, nggak pure kita mau belajar gitu. Apalagi anak-anak seusia mereka gitu. Kalau misalkan untuk mereka jadinya tertarik ikut rumah belajar cuma karena event. Oke, kalau misalkan kayak gitu, eventnya harus menyesuaikan dengan rumah belajar. Misalkan eventnya itu, misalkan saya beri contoh ya, kami itu kan ada BEC, English Club. Nah, jadi
karena kemarin itu yang boleh ikut cuma anak-anak English Club, jadi eventnya itu dirancang sesuai dengan keperluan English Club. Jadi semuanya serba English. Jadi mereka mau nggak mau ikut event, mereka harus belajar. Siap. Jadi apa yang mereka dapat dari BEC itu nanti akan mereka terapkan di eventnya. Jadi kayak mungkin kesannya seperti karena event mereka harus belajar, tapi itu efektif loh. Karena mereka punya pacuan. Karena tadi anak-anak itu sukanya ya gitu yang dapat hadiah, dapat gini-gini gitu. Karena memang menarik minat mereka. Siap. Itu sih. Oke, ini dari Mega Rizky. Assalamualaikum, Kak. Kayaknya dia mau kasih saran atau pertanyaan deh, sambil kita tunggu ya. Siap. Bertanya katanya, Kak. Oh iya, izin bertanya. Oke, silahkan, Kak Mega Rizky. Lagi typing kayaknya. Lagi ngetik kayaknya. Iya, lagi ngetik. Ini teman-teman pemateri dari tadi cuma satu orang aja yang jawab. Yang lain tolong dong juga keaktifannya. Sebagian banyak yang terhalang jaringan, Kak. Oh, oke. Iya, terhalang jaringan ya. Iya. Susah sih kalau misalkan kita lewat daring seperti ini. Kayaknya lebih enak kalau tatap muka kayaknya kayak. Iya, tatap muka lebih enak. Nggak terkendala jaringan juga. Oke, kayaknya panjang nih ngetiknya. Lama soalnya. Mudahan tidak panjang. Kayaknya pertanyaan dari Kak Mega Rizky ini juga sekaligus mengakhiri sharing session kita pada malam hari ini ya, karena sudah pukul 22.00 WITA. Oke. Belum muncul ya pertanyaannya. Oke, sudah muncul pertanyaannya. Izin bertanya, nama saya Mega Rizky. Gimana jika karakteristik tanah di desa saya tidak bisa menumbuhkan tanaman? Bagaimana menurut kakak solusinya? Oke, untuk teman-teman desa Pandahan, ini pertanyaannya, gimana sih katanya kalau misalkan tanah di desa mereka itu tidak bisa menumbuhkan tanaman? Solusinya gimana? Siap. Apakah? Oke, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk menumbuhkan tanaman yang lahannya tidak subur itu bisa menggunakan pupuk. Bisa itu pupuk kandang atau pupuk yang sudah dicampur dengan tanah. Itu biasanya orang sudah banyak menjual tuh yang menggunakan karung. Itu biasanya sudah ada. Jadi mungkin kawan-kawan bisa beli, lalu kawan-kawan taruh di polybag. Nah, jadi kami di polybag, bukan di lahan yang kering itu, lahan yang ada subur. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Oke, tadi bisa dipupukin atau enggak, kalau misalkan nggak bisa juga ditanam di polybag ya dengan tanah yang berbeda. Siap. Kayak gimana Kak Mega Rizky, sudah jelas atau belum ya jawabannya? Oke, ini dari sembari nunggu Kak Mega Rizky, tadi merespon pertanyaan udah jelas atau belum, ini dari Kak Nikmah, kayaknya memberikan saran, katanya, untuk rumah belajar tadi ada kendala. Saran untuk anak-anak yang mengalami kesulitan atau berkurangnya peserta didik, itu yang pertama, relawan bisa menanyakan aktivitas anak tersebut untuk hari itu dan menanyakan apa
apa kendala belajarnya? Apakah ada kesulitan dalam belajar? Jika ada kesulitan, maka jelaskan secara perlahan dan berikan motivasi agar mereka lebih termotivasi lagi untuk belajar. Yang kedua, berinteraksi dengan anak. Jadi relawan bisa melakukan pendekatan pada anak tersebut, menanyakan bagaimana perkembangan dalam masa belajarnya. Jadi semakin kita bisa mendekati anak-anak, maka semakin suka anak-anak untuk mendekati kita. Oke, itu tadi Kak saran nih dari Kak Nikmah. Siap. Terima kasih Kak Nikmah saran dan masukannya. Oke. Karena waktunya sudah habis ya, teman-teman semua. Jadi saya tutup untuk diskusi pada malam hari ini, sharing session pada malam ini, dan kita akan memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman, silakan buka kameranya. Siap. Oh iya, untuk buka kameranya supaya kita bisa sesi foto. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk pemateri dari Desa Pandahan pada malam hari ini. Saya tutup ya. Siap. Saya kembalikan ke host. Ya, kita mulai sesi foto. Silakan buka layar videonya. Mahli, Adita Lia Damayanti, Nur Laila, Yuanda Syafira, Prayoga, Sabirin, Aida Aprina, Mega Rizky, Hayati Ramli, Ferry Teguh Widianto, sekali lagi, Nur Hidayah, Nur Laila, Yuanda Syafira, Prayoga, Sabirin, Nur Hidayah, Hayati Ramli, Aida Prina, Genbi Mahdi Hidayatullah, Dia Harun. Masih pakai Genbi bro. Genbi Mahdi. Anjay, masih pakai Genbi aku. Kadang diganti. Males. Ya, kita mulai. Ada 2 sesi foto, karena tidak semua termasuk ke dalamnya. Untuk sesi 1, Maulida, Gifar, Suhaidi, Galaxy J2 Prime ini, Galaxy. Mahli, Siti Sarah, Maulita, Aprita, Rianto, Mahdi, Nur Azmi, Anissa, Saripah Alia. Ya, posisi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sesi selanjutnya. Nur Azmi, Ferry Teguh Widianto, Anissa Gita Safitri, Aida Prina, Hayati Ramli, Nur Aulia Rahma, Mas Liana, dan lain-lainnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oh my God. Oh, sorry, ternyata ke mute ya. Oke, tadi saya sudah ngomong, tapi ternyata ke mute. Oke, dengan sudah kita lakukan foto session tadi, berarti mengakhiri sharing session kita pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran pada malam hari ini dan bermanfaat untuk kita semua, dan bisa bertemu lagi di sharing session selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. teman-teman bisa meninggalkan obrolan ya. Wabarakatuh.
Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Iya, silakan meninggalkan obrolan. Bye. Dadah. Dadah.